Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Siti Khadijah dari PBIC 2018. Di sini saya akan membawakan komparasi tentang sistem pendidikan di Indonesia dan juga sistem pendidikan di Singapura. Oke, langsung saja. Pertama kita bahas tentang jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, seperti yang kita ketahui, jenjang pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak dan dilanjutkan dengan sekolah dasar atau SD yang dilakukan selama 6 tahun atau ditempuh selama 6 tahun. Dilanjutkan lagi dengan SMP atau sekolah menengah pertama yang ditempuh selama 3 tahun. Dan kembali dilanjutkan dengan SMA atau sekolah menengah atas dan juga SMK. Jadi bisa memilih SMA atau SMK yang juga ditempuh selama 3 tahun. Setelah lulus dari SMA dan SMK, maka siswa dapat melanjutkan kepada perguruan tinggi atau universitas. Sistem kelulusan yang ada di Indonesia menggunakan sistem ujian nasional, di mana siswa akan mengerjakan soal dengan tingkat yang sama yang dibuat oleh pusat dan didistribusikan kepada seluruh sekolah di Indonesia. Nah, dan apabila siswa sudah lulus ujian, khususnya lulus ujian SMA dan SMK, dan mereka ingin melanjutkan ke universitas, mereka semua memiliki hak dan juga pilihan yang sama. Jadi mereka itu bisa memilih jurusan sesuai keinginan mereka tanpa ada batasan atau halangan. Jadi nilai tidak memberikan patokan kalau mereka harus memilih jurusan apa. Atau dengan nilai misalnya nilainya di A, berarti mereka hanya bisa memilih jurusan yang ada di kolom A. Tidak seperti itu ya. Jadi, berapapun nilainya, asal sudah lulus ujian, mereka bisa memilih jurusan apapun yang mereka inginkan. Selanjutnya, kita ke jenjang pendidikan di Singapura. Di Singapura juga diawali dengan taman kanak-kanak yang disebut kindergarten. Dan dilanjutkan dengan primary school yang setara dengan SD di Indonesia. Dan ditempuh selama 6 tahun. Sama ya? Dan setelah lulus dari primary school, di Singapura akan melanjutkan ke yang namanya secondary school atau setara dengan SMP. Dan di secondary school, siswa bisa menempuh atau menghabiskan waktu selama 4 sampai dengan 5 tahun pada jenjang pendidikan ini. Jadi, setelah lulus dari secondary school, mereka akan langsung ke universitas atau pilihan lainnya. Jadi di Singapura tidak ada SMA ataupun SMK. Jadi setelah lulus setingkat dengan SMP, mereka bisa langsung ke universitas. Oke, kita bahas sistem kelulusannya sekarang. Ketika mereka di primary school, tepatnya di kelas 6, mereka akan mendapatkan ujian PSLE atau setara dengan ujian nasional di Indonesia. Nah, hasil dari ujian PSLE ini akan menentukan tingkat atau bagian kelas mana yang akan mereka dapatkan ketika mereka di secondary school atau SMP. Jadi, di secondary school itu akan terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, normal express. Di normal express ini terdiri dari siswa-siswa dengan tingkatan tinggi, yang mana pelajarannya disusun sesuai tingkat tinggi. Dan normal express ini menghabiskan waktu selama 4 tahun untuk masa sekolahnya. Selanjutnya, normal academic. Normal academic ini mendapatkan pelajaran yang sama dengan normal express, namun tingkat pembelajarannya sedikit lebih rendah atau pelajarannya lebih mudah daripada normal express. Gitu. Jadi mereka menghabiskan waktu selama 4 sampai 5 tahun di normal akademik kalau mereka masuknya ke normal akademik. Dan selanjutnya di normal technical, jadi siswa-siswa yang masuk ke normal technical akan hanya belajar basic-basic atau akan belajar dasar-dasar pada kelas ini. Nah, dan waktu yang mereka habiskan atau mereka tempuh untuk kelas ini bisa 4 sampai dengan 5 tahun. Jadi,
Kalau di Indonesia kan kelas itu sama, kelas 1, 2, 3. Walaupun nanti dibedakan misalnya muridnya banyak, ada kelas A, B, C, D, E, F, G, tapi semua pelajaran mereka itu sama, tidak dibedakan. Sedangkan di Singapura, ketika mereka masuk tingkatan yang lebih tinggi seperti normal express, mereka berada di tahun angkatan yang sama dengan teman-teman yang lain. Tapi pelajaran mereka berbeda dengan teman-teman di kelas normal akademik ataupun normal technical. Nah, dengan itu juga sistem kelulusan untuk secondary school pun berbeda. Normal express mereka mendapatkan yang namanya ujian O level, dan ketika mereka berhasil mendapatkan ujian O level ini, siswa-siswa yang lulus itu berhak memilih ke university. Jadi mereka itu bisa langsung ke university. Sedangkan mereka yang berasal dari kelas normal akademik dan normal technical, mereka itu hanya mendapatkan N level. Jadi mereka itu bisanya ke politeknik aja, atau bisa ngambil 1 tahun lagi di SMP untuk memperbaiki nilai mereka, atau retake istilahnya. Jadi makanya untuk normal akademik dan normal technical itu ada yang 4 tahun dan juga bisa sampai 5 tahun, tergantung siswanya memilih menambah atau tidak. Nah, itu dia jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dan Singapura. Selanjutnya kita masuk ke jam belajar. Jam belajar di Indonesia saat ini yang diperbaharui, Indonesia menetapkan sistem full day school. Jadi rata-rata murid-murid itu pulang sekitar jam 5 sore, 4 atau jam 5 sore. Dan ada sekolah yang menerapkan sekolahnya sampai hari Jumat saja, dan ada pula sekolah yang tetap menerapkan sekolah sampai dengan hari Sabtu. Sedangkan di Singapura, mereka itu menetapkan full day school juga, namun sekolahnya tetap 5 hari. Jadi mereka sekolahnya 5 hari lalu full day school. Mereka itu belajarnya normalnya untuk yang primary school itu sampai jam 1 atau pukul 13, dan yang secondary school itu sampai jam 3 di luar ekskul. Jadi ketika ada ekskul mereka bisa pulang jam 6 sore ke rumah. Dan kalau mereka nggak ikut ekskul, umumnya mereka akan mendapatkan pelajaran tambahan atau les yang memang biasa dilakukan di sana. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem wajib belajar. Di Indonesia menganut sistem wajib belajar 9 tahun. 9. Jadi wajib belajarnya dari SD sampai dengan SMP. Sedangkan di Singapura, mereka menerapkan sistem wajib belajar 10 tahun. Karena dari SD mereka 6 tahun dan SMP mereka minimal 4 tahun tanpa ada SMA. Nah, mungkin itu sedikit perbandingan atau komparasi sistem pendidikan Indonesia dan juga Singapura dari saya. Maaf sedikit belibet. Nah, saya harap video ini nantinya berguna dan dapat membantu teman-teman untuk memahami sistem pendidikan Indonesia dan juga Singapura. Nah, apabila terdapat kesalahan informasi ataupun ucapan yang saya lakukan, saya mohon maaf dan semoga dapat dibantu dengan komen-komen dari kalian. Terima kasih.